Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdinillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb, yang saya hormati segenap takmir Masjid Darussalam Sumeneb serta jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita seluruh kenikmatannya, yang telah memberikan kita rahmat serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam pengajian rutin PCM Kecamatan Kota Sumeneb dalam keadaan sehat walafiat. Untuk efisiensi waktu, marilah kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Rafiq. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pengajian Al-Islam dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Insan Kamil. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, Bapak Ibu yang semoga Allah meridhai kita semua. Alhamdulillah, kita tidak pernah bosan menyebut Allah dengan lisan kita dan juga melakukan serangkaian ibadah mulai dari salat maghrib berjamaah, berzikir dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan karunia yang besar yang harus kita syukuri. Makanya kita minta kepada Allah agar diberikan hati yang selalu ingat kepadanya, ilmu yang bermanfaat, dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pembahasan kita sesuai dengan yang diminta oleh panitia tentang boleh berbeda pandangan fikih tapi bukan akidah. Sebenarnya topik ini kalau kita bicarakan dalam waktu yang singkat tidak cukup, membutuhkan waktu yang panjang karena ini pembahasan yang luas. Meskipun kalaupun kita mengkaji dalam 2 atau 3 kali pertemuan juga tidak akan cukup. Sehingga dari situ seorang ulama yang fenomenal bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ketika ditanya, kenapa wahai Syekh engkau tidak menulis kitab khusus membahas fikih? Yang kita tahu Ibnu Taimiyah banyak menulis kitab-kitab tentang masalah akidah atau al-firaq atau firaqul adyan, perpecahan antar sekte-sekte dalam Islam. Terus ya intinya beliau lebih fokus pembahasan dalam kitabnya tentang akidah, sehingga juga banyak membantah berbagai macam sekte dalam Islam yang muncul seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Ahlul Kalam, filsafat, tasawuf kebatinan. Tapi beliau tidak menulis kitab khusus masalah fikih yang dimulai mulai dari pembahasan toharoh sampai pembahasan akhir tentang jihad dan waris. Berbeda dengan para ulama yang lain, mereka memiliki kitab fikih, kitab-kitab fikih seperti misal Imam Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, punya kitab fikih yang kita kenal dengan Zadul Ma'ad, campuran Zadul Ma'ad, juga membahas akidah. Seperti Imam Ibnu Qudamah memiliki kitab Al-Mughni, lengkap, dan ulama yang lain. Imam
An-Nawawi punya kitab Syarhul Muhadzab, dan ulama yang mereka sehingga dalam masalah fikih bisa dikaji. Kenapa demikian? Maka Ibnu Taimiyah menjawab, karena masalah fikih itu masalah yang luas dan orang itu boleh memilih mana yang diinginkan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Maknanya Syekh Ibnu Taimiyah tidak mengajarkan kefanatikan kepada fikih tertentu. Kalau kita melihat dalam perjalanannya, Ibnu Taimiyah itu banyak memiliki murid, tapi secara fikih beliau mengamalkan fikih Hambali yang dipelajarinya dari orang tuanya, termasuk dari kakeknya, juga dari berbagai ulama. Dalam masalah fikih beliau Hambali, tapi beliau memahami mazhab yang lain, memahami 4 mazhab. Bahkan beliau detail-detailnya hafal tentang mazhab yang 4. Di saat ulama yang bersamaan dalam masalah fikih pemahamannya tidak seluas beliau. Kalaupun muncul ulama di zaman beliau, umpama dalam mazhab Syafi'i hanya mujtahid fil mazhab, mujtahid dalam satu mazhab, seperti Taqiyuddin As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki di zaman beliau sezaman dengan Ibnu Taimiyah bermadzhab Syafi'i, termasuk ulama-ulama yang lain. Tapi Ibnu Taimiyah berbeda kemampuan memahami dan menguasai 4 mazhab beliau miliki, sehingga banyak diakui ulama yang sepemikiran maupun ulama yang kontra dengan beliau. Karena kalau beliau bicara dikatakan seakan-akan hanya memiliki ilmu ini, saking luasnya pembahasan. Dan kalau beliau berbicara itu pembicaraannya ilmu apapun mau dikeluarkan tinggal berbicara saja. Ya bukan hanya masalah fikih, lengkap hadis, bahkan hadis palsu pun juga beliau hafalkan. Tapi yang menarik jawabannya, karena fikih itu luas dan orang bisa memilih fikih mana yang diinginkan. Maknanya beliau tidak mengajarkan kefanatikan masalah fikih. Secara mazhab beliau bermazhab Hambali, tapi murid-muridnya tidak sama seperti beliau semua. Yang paling mirip, maksudnya yang paling banyak pendapatnya yang diambil dari Ibnu Taimiyah yaitu Imam Ibnu Qayyim, walaupun ada pendapat Ibnu Taimiyah yang kadang tidak diambil juga. Menunjukkan Ibnu Taimiyah tidak mendoktrin, tidak harus 100% plek sama, enggak. Ada namanya Ibnu Katsir secara mazhab Syafi'i yang diambil, Imam Az-Zahabi Syafi'i yang diambil, Syafi'iyah mazhabnya. Ini menunjukkan tidak mendoktrin. Tapi ingat, dalam masalah akidah memang tidak boleh berbeda. Silakan mau mazhab apapun, tapi masalah akidah yang harus sama. Maka dari itu para hadirin yang sama-sama berbahagia, kalau kita membicarakan masalah ini tentu tidak akan lepas dari yang namanya kaidah-kaidah, perbedaan yang dibolehkan dan perbedaan yang tidak dibolehkan. Dan ini semuanya merujuk kepada Quran dan hadis. Maka dari itu Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, perbedaan dalam Quran dan hadis yang muncul di tengah umat Islam sejak zaman sahabat, sejak zaman Rasul, sahabat, tabi'in dan seterusnya, itu hanya berkutat pada 2 persoalan. Yang pertama ikhtilafun tanawwu', yang kedua ikhtilafun tadad. Ini yang muncul di tengah umat Islam. Ikhtilafun tanawwu' artinya ikhtilaf yang variatif. Dalam satu persoalan di antara ulama memiliki 2 pendapat yang berbeda.
Tapi dalam masalah ini kata Ibnu Taimiyah masing-masing benar. Masing-masing benar. Sedangkan ikhtilafun tadad artinya perbedaan yang satu sama lain berbeda. Sehingga yang satu benar, yang satu pasti salah. Sekarang kita ambil contoh perbedaan ikhtilaf tanawu yang sama-sama benar, yaitu yang terjadi di kalangan 4 mazhab ya ini Pak, mayoritas masalah ikhtilafun tanawu tadi. Sampai diambil contoh apa tentang takbir dalam Id ya, takbir Id. Kan ada hadis yang menyebut takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada yang 2 kali. Masing-masing ada dalil. Meskipun yang satu mengatakan dalil ini yang paling kuat, yang satunya mengatakan ini di bawah kekuatan yang satunya lagi. Tetapi ketika di antara ulama memiliki pilihan, saya mengambil yang 3 takbir, saya mengambil yang 2 takbir, masing-masing kata Ibnu Taimiyah sama-sama benar. Meskipun yang mengatakan afdal ini, afdal itu, tapi masing-masing sama-sama benar. Ya yang terjadi di kalangan 4 mazhab ya ini Pak. Tuh, kalau kita kaji, masya Allah banyak sekali. Ini saya bawa kitab apa ini? Bidayatul Mujtahid, karangan Imam Ibnu Rushdi Al-Maliki. Beliau secara mazhab Maliki tapi banyak mengkaji, menulis tentang 4 mazhab, bahkan lebih. Kitab yang semisal misalkan kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, rahmat umat dalam perbedaan para imam. Yang masyhur dipakai lebih tebal lagi karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, kitab Al-Madzahib Al-Fiqh ala Al-Madzhab Al-Arba'ah, fikih 4 mazhab, dan kitab-kitab yang lain. Nah ini kalau kita kaji, masya Allah, semakin kita mengkaji pada perbedaan yang semacam ini, ternyata kita akan bisa bersikap, bukan terjatuh kepada sikap kefanatikan. Dan itu sama-sama benar. Tapi kalau kita hanya mengambil satu persoalan, dan Ibnu Taimiyah menjelaskan munculnya permusuhan, kefanatikan, kebencian di antara umat Islam karena sempitnya pemahaman terhadap satu ilmu atau satu pilihan ijtihad. Mungkin ijtihadnya benar, tapi dia hanya paham terhadap yang dia pilih dari dalilnya dan tidak memahami dalil orang lain. Maka tidak menutup kemungkinan akan melahirkan sikap fanatik yang lain salah, pokoknya saya yang benar. Padahal dalam tingkatan ikhtilafun tanawu tadi, perbedaan yang variatif sama-sama benar padahal. Dan ini kan banyak terjadi Pak ya. Tuh, kalau kita kaji lebih jauh banyak ekstrim loh Pak. Kadang masyarakat kita tidak tahu perbedaan yang ekstrim. Contohnya apa misalkan? Yang ekstrim ya. Kalau yang kunut subuh itu biasa lah, sudah biasa kita bahas kan ya. Kunut subuh sudah biasa kita bahas. Gimana kalau kunut subuh saja banyak tidak memahami, sampai ada ini bid'ah dengan mengambil satu perkataan sahabat, innahu muhdas, itu muhdas. Muhdas itu sigatnya umum, bukan bid'ah besar. Tapi kalau kita kaji masalah kunut saja, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa sahabat pada akhirnya ada yang kunut subuh seperti Abu Hurairah, terus apa lagi? Imam Abdullah bin Umar. Di akhirnya mereka kunut subuh terus menerus dengan dalil ketika Abu Hurairah ditanya hal qanata Rasulullah fil fajri, apakah kunut dalam subuh? Na'am. Yasiron ba'dar ruku, kunutnya ringan setelah ruku pada sholat subuh. Sehingga di akhir-akhirnya sahabat, tapi jumlahnya minoritas Pak, banyak kunut subuh, dan itu dauman terus menerus. Maka dari situ kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
orang mau kunut subuh terus-terusan bagus, tidak kunut subuh juga bagus. Tapi kalau kita sempit, wah ini bid'ah kunut subuh. Tapi yang saja mengatakan yang tidak kunut subuh nggak mau sunat, padahal sama-sama benar. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bagi orang yang berjemaah kepada imam, lihat imamnya kalau misalkan kunut subuh, maka dianjurkan ikut kunut subuh meskipun dia tidak memilih pendapat itu. Atau imamnya tidak kunut subuh, bagi yang memilih pendapat kunut subuh jangan memaksakan kunut subuh, karena ini pilihan dan itu sama-sama benar. Kan santai begitu Pak ya, santai. Dan ada ulamanya. Tapi ada juga yang tetap bid'ah nggak selesai masalah ini. Ini ringan kan, ringan. Masalah kuntu biasa ringan. Apalagi misalkan yang berat-berat lah. Kalau kita mendengar kaget mungkin tentang hukum anjing. Anjing itu hukumnya apa? Najis kan ya? Menurut jumhurul ulama, terutama 3 mazhab, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, secara umum ya, najis mughalladhah, najis besar. Kalau nyentuh itu kan harus dicuci dengan 7 kali cucian, salah satunya dicampur dengan pasir kan. Walaupun nanti perbedaannya, kalau yang Syafi'iyah misalkan nyentuh bulunya saja itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Kalau menurut siapa? Imam Ahmad, yang najis mughalladhah itu air liurnya misalkan. Ini kan sudah perbedaan. Nah, beda lagi dengan pendapatnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan anjing itu halal, daging-dagingnya halal dimakan. Halal dimakan. Ya meskipun ada dalam ulama Malikiyah juga membantah pendapat itu. Nggak ada Imam Malik mengatakan halal. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan dalam mazhab Malikiyah memang yang paling ringan dalam masalah sembelihan. Karena apa? Selama tidak disebut keharamannya dalam Quran, mereka meringankan dalam itu. Anjing nggak disebut haramnya dalam Quran. Terus apa lagi? Kalau babi jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai yang aslinya halal dimakan, cuman mati tidak disembeli, mati sendiri, itu namanya bangkai. Ayam mati sendiri Pak, kambing mati sendiri, atau mati ditanduk, atau mati dipukul, mati jatuh dari atas, tidak proses pensembeli, itu namanya bangkai. Apalagi yang haram dimakan, tikus, kucing kan haram ya, jelas. Hurrimat alaikumul maitatu waddam, dan darah. Darah apa? Audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Jadi darah kalau disembelih di leher kan mengalir tuh. Tapi darah yang tidak haram apa? Hadis Rasul mengatakan uhilla lana al-maitatani waddamani. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa ammal maitatani, adapun 2 bangkai, as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Saya rasa nyembelih cukup Pak. Cukup segini apa? Kendui, sembelih gini kamu. Kan enggak ulah disembelih, mati sendiri itu sudah halal. Jarad, apa jarad? Belalang. Karena tidak ada darahnya kan? Itu yang halal. Terus wa amma ad-damani, adapun 2 darah yang dihalalkan seperti al-kabid wa tihal. Kabid jantung, wa tihal dan limfa. Limfa itu yang tidak mengalir darah. Biasanya kalau beli apa ayam bakar atau burung apa bakar ya, burung apa namanya, guringnya burung dara, itu kan ada limpanya biasanya tuh, darah-darah yang itu halal. Au walahmal khinzir, daging babi. Nah jelas kalau daging babi, baik babi ternak maupun babi liar, itu jelas tidak ada perbedaan pendapat. Tapi yang terjadi perbedaan pendapat ini ekstrim loh Pak. Kita mendengar mazhab Malikiyah ada yang menghalalkan makan daging anjing. Lah kalau kita tidak tahu ilmunya sejak dulu, baru mendengar ada ustadz menghalalkan daging anjing halal misalkan, dari mana ilmu? Sesat. Padahal ada fikihnya. Apalagi misalkan banyak sekali loh Pak, kalau kita mau mengkaji. Makanya dalam hal ini masuknya dalam apa? Ikhtilafun tanawu.
ikhtilafun tanawu, perbedaan yang variatif tapi sama-sama benar. Cuman kita kan harus memilih. Dan ketika punya pilihan, yang dilarang itu adalah fanatisme. Ketika misalkan seseorang tiba di suatu tempat yang berbeda dengan pendapatnya atau mazhabnya, nah bentuk rahmat dan kasih sayang, maka dia bisa bertoleransi dalam masalah itu. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu banyak sekali. Makanya membutuhkan kita untuk mengkaji yang semacam ini. Ini namanya ikhtilafun tanawu. Masing-masing punya dalil dan hasilnya istimbatnya berbeda, itu biasa. Terus yang kedua, ikhtilafun tadad, perbedaan yang saling kontra. Satu hukum, satu persoalan hukumnya berbeda. Nah, di sini baru berlaku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iza ijtahadal hakim awil mujtahid fa asaba falau ajrani wa in akhta falau ajrun wahid. Kalau seorang mujtahid berpendapat lalu dia benar, dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Berlaku pada bab ikhtilaf tadad tadi, Pak. Kenapa? Yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Ini pun juga kita tidak boleh sampai pada tingkatan saling memusuhi, saling berpecah. Contohnya apa? Contohnya ya banyak sekali. Misalkan yang sering kita sebut contohnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Apakah Rasul Isra dengan fisik dan ruhnya? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Rasul Isra dan Mi'raj berangkat badannya dan ruhnya. Dengan dalil ini surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi abdihi, maksudnya Allah yang telah memberangkatkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bi abdihi dijelaskan artinya itu kumpulan antara jasad dan ruh. Abdun artinya hamba, kumpulan antara jasad dan ruh. Berangkatlah Rasul. Ada yang berpendapat Rasul itu Isra dan Mi'raj, ruhnya saja yang berangkat, tapi jasadnya di Mekah tidur. Ada lagi yang berpendapat Rasul itu Isra dan Mi'raj, jasadnya dan ruhnya di Mekah, di Masjidil Haram, bermimpi, mengalami proses mimpi. Ini kan sudah, mana yang benar? Pasti ada yang salah, ada yang benar. Makanya masing-masing menguatkan menurut yang paling kuat. Misalkan saya sendiri memilih yang pertama, Rasul itu Isra dan Mi'raj, jasad dan ruhnya. Tapi ketika ada yang berpendapat yang berangkat ruhnya atau dia bermimpi, kita nggak boleh langsung memvonis itu sesat. Apalagi sampai memusyrik, mengkafir-kafirkan juga tidak dibenarkan. Lalu Rasul sampailah di Sidratul Muntaha. Dalam hadis Imam Bukhari, itu hadisnya panjang. Dari hadis Abu So'so'ah itu bercerita Rasul tentang Isra dan Mi'rajnya. Bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Idris, keempat Nabi Yusuf, dan terus bertemu dengan para nabi yang lain. Sampailah di Sidratul Muntaha. Lalu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah?" Beda lagi nanti kan kesimpulannya. Dengan hadis yang berbeda juga. Rasul menjawab, "Nurun anni aroh." Cahaya, aku melihatnya. Sehingga ada yang mengatakan dengan hadis ini Rasul melihat Allah dengan mata kepala. Dalam hadis lain, "Nurun anna aroh." Cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Dengan hadis ini mengatakan Rasul tidak melihat Allah tetapi melihat cahaya. Kan beda toh? Mana yang benar? Pasti yang satu benar, yang satu salah. Ini namanya ikhtilafun tadad. Tapi
ketika memahami dalil orang ternyata memiliki perbedaan dengan kita, dalam hal ini pun tidak boleh terjebak kepada saling memusuhi, membenci. Tapi kelemahan kita kan terbatas, Pak ya. Nah, ketika kita terbatas, sikap kita kadang fanatik. Tokoh-tokoh yang sempit pemahamannya akhirnya mendoktrin pengikutnya harus seperti saya. Ini ternyata bukan juga sikap para ulama salaf, yang mereka tidak mendoktrin murid-muridnya. Tidak. Wajar berbeda antara murid dengan gurunya. Karena apa? Mereka menanamkan adalah al-i'tisam au atamasuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh fanatik kepada kitab dan sunnah, bukan kepada figurnya. Sehingga yang sering kita dengar hadisnya, i'rifil haqqo bil haqq, kamu ketahuilah kebenaran dengan tahu ilmu kebenaran itu. Wala ta'rifil haqqo bir rijal, jangan kamu mengetahui kebenaran dengan orang. Kenapa? Kalau kita menilai kebenaran dengan orang itu salah kadang, Pak. Mungkin sekarang benar, tapi bisa jadi suatu saat dia salah. Kalau kita menjadikan seseorang itu dalil, bisa jadi kita menabrak kebenaran karena yang dinilai adalah orangnya. Makanya Ibnu Taimiyah menjelaskan, bagus sekali penjelasan itu. Kadang seorang waliullah, orang yang dekat dengan Allah, orang soleh, orang alim, tinggi ilmunya, kadang dia memiliki kesalahan. Ya, orang alim itu, orang wali, dia tidak luput dari kesalahan untuk menjelaskan kepada pengikutnya bahwasanya dia bukan seorang nabi. Menjelaskan kepada pengikutnya, murid-muridnya, dia bukan seorang nabi, dia hanya orang soleh yang dekat dengan Allah. Kadang juga dikasihkan karomah-karomah, tapi dia tidak terjamin, tidak maksum, dia juga punya kesalahan. Nah, kadang kita kan gitu, Pak. Pokoknya kalau sudah fanatik dengan seorang, wah ini maksum, seakan-akan nggak punya salah. Kalau penyampaiannya salah, tetap kita bela. Itu namanya doktrin. Tetap kita sampaikan salah kalau salah, kalau benar kita katakan benar. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah Nabi, ketahuilah kebenaran dengan kebenaran, ketahuilah ilmu dengan ilmu. Jangan menilai kebenaran dengan orangnya, dengan sosoknya. Kalau semacam ini kan kita nanti beramalnya tetap stabil, tidak labil. Tapi kalau umpama kita menilai kebenaran dengan orang, labil, Pak. Kok ini pelin-pelan misalkan. Di kesempatan ini dia mengatakan begini, di kesempatan lain dia mengatakan yang berbeda. Berarti kan labil ya, terpengaruh dengan keadaan. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Menuntut agar kita mengkaji, banyak belajar tentang ilmu. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, betapa indahnya kalau kita mengkaji ilmu. Perbedaan itu pasti terjadi, sedangkan yang dibolehkan kita berbeda adalah dari sisi fikih. Makanya syariat ada dua macam. Syariat itu ada dua macam. Ada namanya i'tiqadiyat, ada namanya amaliyat. I'tiqadiyat itu artinya ideologi, keyakinan. Adapun amaliyat itu amalan-amalan kita. Maka dikatakan i'tiqadiyat artinya allati la majala fiha al-ijtihad war ra'yu. I'tiqad itu sesuatu yang tidak boleh, tidak ada peluang orang berijtihad, karena itu sudah paketan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang harus sama. Tapi amaliyat ini kadang orang punya peluang untuk berijtihad, terutama sesuatu yang tidak qat'i, yang sifatnya dhanni. Maka muncullah perbedaan-perbedaan, menyimpulkan persoalan-persoalan di kalangan para imam mujtahidin. Maka Imam Asy-Syatibi menjelaskan dalam Al-Muwafaqat, orang-orang awam itu wajib bertaklid kepada imam mujtahid. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran dalam bentuk yang global.
Tidak semua dijelaskan dalam Quran. Misalkan aqimis sholat, tegakkan sholat. Terus pelaksananya bagaimana? Inna sholata kanat al mu'minin kitaban mauquta. Sholat sudah ditentukan waktunya. Bagaimana cara mengetahui waktunya? Baru nanti hadis menjelaskan. Berapa rakaat? Hadis menjelaskan. Setelah Isra dan Mi'raj, paginya malaikat Jibril mengajar Rasul bagaimana cara-cara sholat. Ini belum sudah insya Allah ya. Ya sebenarnya panjang lah kalau kita bicara ini. Mudah-mudahan bisa dipahami meskipun tidak tuntas, dan saya mohon maaf karena sudah insya. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Insan Kamil. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat kepada kita dan dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Selesai sudah pengajian pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.